Kurang lampu nih sitok. Lampu ini kurang jelas. Iya kurang sitok. Hanya bang meripat tua. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dalam majelis yang baik ini, majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita istiqomah dan kokoh di atas jalannya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita masih dalam bab adabul majlis. Adab bermajlis yang terakhir pada poin yang keempat, yaitu al-ifsahu lil qadim, memberikan keluasan, kelapangan kepada orang yang baru datang, kepada saudara kita yang baru datang dalam majelis. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majlisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian, berikanlah keluasan dalam majlis, maka luaskanlah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keluasan kepada kalian. Wa idza qila suzu fansuzu, dan apabila dikatakan bangkitlah atau berdirilah, maka berdirilah kalian. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum, Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dari kalian. Walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang diberikan ilmu dengan beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah terhadap apa yang kalian lakukan maha mengetahui, maha teliti, maha detail. Surat Al-Mujadalah ayat 11. Jadi ini bagi kita yang sudah datang dalam majelis terkait dengan hubungan sesama kita. Kalau kemarin sebelumnya, agar orang yang datang belakangan tidak mengusir orang yang lebih dahulu datang. Ya, siapapun dia tidak boleh menyuruh atau bergeser dari tempat duduknya yang telah diduduki. Siapa yang pertama, dia yang lebih berhak untuk menduduki tempat yang sifatnya umum. Ya, sifatnya umum seperti di sini. Jadi tempat ini tidak khusus untuk Pak Sultan. Tempat sini tidak khusus untuk Pak Bari. Siapapun yang datang duluan maka dia boleh duduk di sana. Seperti juga di dalam masjid, di mana disebutkan ada keutamaan untuk menempati shaf yang pertama, maka tentu orang-orang yang mengetahuinya akan berusaha untuk menempati shaf pertama. Maka orang yang datang belakangan tidak boleh mengusir dia dari kedudukannya, dari tempat duduknya di shaf pertama, untuk mendapatkan keutamaan shaf pertama. Walaupun dia takmirnya, karena di masjid tidak ada tempat khusus takmir, kecuali memang acara-acara tertentu yang memang ditempatkan di sana orang-orang tertentu. Karena agama juga memberikan kemuliaan, memberikan derajat kepada orang-orang tertentu. Seumpama dalam pengajian umum misalnya kan ada tempat khusus itu, dia di depan, atau mungkin di tempat acara walimahan itu biasanya ustadznya ditaruh di depan. Ya kudu jajane akeh. Ya suguhane siji gitu.
Maka kalau kita duduk di sana dan disuruh berdiri, maka hendaknya kita berdiri, karena memang itu bukan tempat kita. Ya, atau mungkin tempat umum yang mana kita disuruh berdiri karena ada orang yang dimuliakan, gitu. Maka hendaknya kita juga berdiri. Jadi Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, orang yang beriman dan orang yang diberikan ilmu dengan beberapa derajat. Jadi memang agama memberikan kemuliaan kepada orang-orang tertentu dalam hal-hal tertentu. Tapi dalam sifatnya yang umum seperti majelis ini, maka dia yang pertama datang, maka dia pula yang lebih berhak untuk menempati di sana. Tidak boleh orang yang datang belakangan mengusir dia, apalagi menempati tempat duduknya. Artinya menyuruh dia pindah atau menyuruh dia bergeser, tidak boleh. Adapun orang-orang pada ayat ini, orang-orang yang baru datang, orang yang datang pertama, kemudian ada saudaranya yang datang, maka diberikan keluasan. Ya, diberikan keluasan. Datang, silakan dilonggarkan supaya dia bisa duduk. Inilah indahnya hubungan sesama kita. Setiap orang mendapatkan kemuliaan. Ya, setiap orang dihargai. Siapapun dia, ya, semua orang dihargai. Semua orang diperintahkan untuk memberikan kemudahan kepada saudaranya. Ya, semua orang diperintahkan untuk memberikan keluasan, kemudahan kepada saudaranya. Saudaranya tidak boleh mengambil haknya. Inilah sekali lagi, itulah indahnya agama Islam. Jadi kalau siapa saja yang ketika dia memberikan keluasan kepada saudaranya, maka Allah janjikan, ya, Allah akan memberikan keluasan kepadanya. Jadi balasan sesuai dengan perbuatannya. Al-jaza' min jinsil amal. Orang yang memberikan keluasan, maka Allah akan berikan keluasan baginya. Bagi kehidupan dunianya ataupun kehidupan di akhirat kelak. Demikian pula kalau diperintahkan kepada kita sekalian untuk berdirilah. Ya, karena ada orang-orang tertentu ya memang dimuliakan seperti pejabat. Ya, seperti pejabat dimuliakan. Orang-orang yang berilmu, ulamanya ya, dimuliakan. Nah, ketika ada orang-orang yang memang ini tempatnya pejabat atau secara umum semua kita tahu pantasnya pejabat itu di sini misalnya gitu. Maka kita muliakan untuk di depan walaupun pejabatnya datang belakangan. Ini ada pejabat ini. Monggo Pak gitu silakan. Itu muliakan. Ya, ada Pak RT-nya. Gitu. Kalau tempat-tempat acara-acara tertentu memang harus ditempatkan di tempat tertentu, itu namanya. Nggak mungkin untuk pengajian umum ustadznya kemudian di belakangan gitu, pejabatnya di belakang gitu, ya mungkin. Dari depan. Nah, beda lagi kalau nggak mau ya urusan dia. Tapi semua kita diperintahkan untuk memberikan kemuliaan sesuai dengan agama memuliakannya. Kemudian apa yang kita lakukan, maka semuanya tidak akan sia-sia. Allah detail mengetahui apa yang kita lakukan. Kemudian poin yang kelima adalah la yajlisu baina tsnaini illa biidznihima. Tidak boleh duduk di antara dua orang, baina di antara itsnaini dua orang, illa kecuali biidznihima, kecuali dengan izin dari keduanya. Ya. Jadi tidak boleh memisahkan dua orang yang duduk kecuali dia mendapatkan izin dari keduanya. Mendapatkan izin salah satunya nggak boleh. Syaratnya harus dapatkan izin dua-duanya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau menilai hadis ini hasan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yahillu lirrajuli ay yufarriqa baina tsnaini illa biidznihima. La yahillu, tidak halal, berarti haram hukumnya. Lirrajuli, bagi seseorang, ay yufarriqa, untuk memisahkan baina tsnaini, baina di antara isnaini dua orang,
illa biidznihima, kecuali dengan izin dari keduanya. Jadi dalam satu majelis kadang-kadang orang duduk berdua. Mungkin sudah pilihannya, aku senang duduk ambil sebab Ane Nabila misalnya gitu. Tiba-tiba kita datang kemudian langsung duduk di tengah-tengahnya. Atau dengan cara yang lain, sama mikir-mikir, iku nggonku duduk kono iku biasane ngono. Nah, ini enggak boleh. Inilah penjagaan Islam terhadap hubungan sesama muslim. Jangan sampai ada loro hati. Ya, jangan sampai ada saudara kita sakit hati karena itu. Akan merusak hubungan persaudaraan di dalam Islam. Maka hal-hal yang demikian ini tidak boleh dilakukan. Dilarang di dalam Islam. Kecuali kalau memang keduanya mengizinkan. Nyun sewu ya, aku tak dodok kono ginyo gitu. Aku ning jowo iku rapate bobotake penang kono kan anget gitu. Popone sampean lemu-lemu kan gitu. Ya wis gak apa-apa, enggak apa-apa. Kalau keduanya mengizinkan. Tapi kalau enggak izinkan enak ae, ya wis aja maksa. Mas yo sampean pejabat gitu. Ya masih sampean pejabat tingkat RT. Ya, gitu. Ya pejabat tingkat tinggi kan bisa merintahkannya. Jadi inilah sekali lagi keindahan hubungan di dalam sesama muslim. Jangan sampai ada pengkerengan gara-gara hal yang sepele atau sakit hati karena hal yang demikian itu. Niatnya semuanya ingin baik, datang ke majelis ilmu, tiba-tiba mulai oleh geremengan, gitu kan, oleh geremengan. Maka jangan sampai tergoda oleh tipu daya setan. Setan berusaha untuk memecah belah kaum muslimin. Ya jelas tidak boleh atau halal tidak halal bagi seseorang untuk memisahkan di antara dua orang kecuali dengan izin keduanya. Di dalam riwayat Abu Dawud, warahu Abu Dawud di lafdhin dengan satu lafaz, la yujlas baina rajulaini illa biidznihima. Ya tidak diduduki di antara dua orang yang duduk kecuali dengan izin dari keduanya. Jadi sekali lagi dengan izin keduanya, tidak izin salah satunya. Tapi harus keduanya. Satunya boleh. Yus gak apa-apa. Mergo sanakane. Sijine enak ae aja. Nah, gitu. Ngomongane awak dhewe mari kok pedhot ngono. Ya. Dah, poin yang selanjutnya. La yajlisu wastal halqah. Tidak duduk di tengah-tengah halaqah. La yajlisu wastal halqah. Tidak duduk di tengah-tengah halaqah, tengah sekumpulan orang, ya majelis. Rawat Tirmidzi wa hasanahu. Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis ini dan menghasankan, ya menilai hasan hadis ini derajatnya. Walaupun dalam kitab Syekh Albani, yaitu kitab Silsilah Hadis Dhaif wal Maudhu', disebutkan oleh Syekh Albani hadis ini tidak sahih. Jadi ada yang mengatakan hadis ini hasan derajatnya, ada yang mengatakan hadis ini dhaif. Terlepas dari itu semua, ya kita baca dulu. An Abi Mijlas anna rajulan qa'ada wastal halqah. Dari Abi Mijlas, anna sesungguhnya rajulan seorang laki-laki qa'ada duduk wastal halqah, di tengah-tengah majelis. Faqala Hudzaifah, lalu berkatalah Hudzaifah, yaitu sahabat Nabi radhiyallahu an, Hudzaifah ibn al-Yaman. Jadi titik duanya itu di belakangnya Hudzaifah, ya, bukan di depannya. Faqala Hudzaifah titik dua. Maka berkatalah sahabat Nabi yang bernama Hudzaifah, dia katakan mal'unun ala lisani Muhammadin. Mal'unun, dilaknat, telah dilaknat
ala lisani Muhammadin, lewat lisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau la'anallahu, Allah melaknat ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, lewat lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man qa'ada wastal halqah, siapa saja yang qa'ada duduk, wastal halqah di tengah-tengah halaqah, tengah-tengah kumpulan orang. Ya, sekali lagi terlepas dari hadis ini sahih atau hasan, dhaif atau hasan, maka dilarang bagi kita sekalian, artinya tidak baik bagi kita sekalian kemudian pengen tampil beda, pengen menunjukkan keakuannya, egonya, ya, dengan duduk di tengah-tengah, mikir. Nah, gitu kan? Aku ada tengah-tengah. Jadi pengen tampil beda, tebar pesona di sana, ya, atau pencitraan. Ya, tidak boleh yang demikian ini, tidak baik dalam pandangan agama kita. Dalam berpakaian-pakaian yang menunjukkan tampilan yang beda di tengah masyarakat saja tidak boleh. Ya, seperti pakaian, baju atau celana atau pakaian apalah yang akan menimbulkan jadi perhatian orang, pakaian syuhro istilahnya, menjadikan dia masyhur gitu, terkenal gitu. Itu tidak boleh. Makanya kita sarankan, walaupun secara hadis Nabi SAW bahwasanya pakaian laki-laki itu setengah betisnya, ya, pakaian Nabi setengah betisnya gitu. Kalau di tengah-tengah masyarakat yang tidak banyak orang pakai seperti itu atau belum ada yang pakai seperti itu, maka sebaiknya kita turunkan, ya, turunkan selama tidak melebihi kedua mata kaki kita, ya, supaya tidak terlalu tampil beda. Ya, pakai jubah di saat yang tidak umum pakai jubah, ya kita nggak usah pakai jubah. Ini bukan takiyah, ya, ini bukan takiyah. Memang seperti itu aturan agama. Jadi kita tidak boleh tampil beda. Gitu. Makanya kemarin saya sarankan bikin status, ya pakai status kita saja lah, bukan kami. Gitu. Ini akan tampil beda, gitu, untuk menyendiri, gitu. Biar semua terlibatkan. Akhwani wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan saja. Pokoknya ojo nemen-nemen lah gitu, ngono gitu lah. Ya, pokoknya cekak cengkrangi ngono lah gitu. Idza qama fi majlisi, idza qama min majlisihi thumma ada ilaihi fa huwa ahaqqu bihi. Idza apabila qama berdiri min majlisihi dari tempat duduknya, summa kemudian ada dia kembali ilaihi ke tempat duduknya tadi, fa huwa maka dia ahaqqu lebih berhak bihi dengannya, lebih berhak dengan tempat duduknya tadi. Misalnya Om Bari ini duduknya di sini, kemudian dia pengen pipis, ya otomatis dia keluar dari majelis. Maka ketika kembali, ya, tempatnya ini lebih berhak bagi Om Bari daripada yang lainnya. Ojo-ojo kok terus Pak Nabila maju, pengen ngarep gitu tempatnya. Ya kalau maju nggak apa-apa gitu. Tapi kalau Pak Barinya datang, maka ya harus mundur. Pak Barinya lebih berhak. Ya, jadi demikian ini. Jadi ada hal-hal yang seperti ini bisa dikembangkan. Misalnya tadi memisahkan dua orang misalnya gitu. Nah, memisahkan dalam majelis saja nggak boleh, apalagi memisahkan suami istri kan gitu. Jadi pelakor misalnya. Gitu. Jadi pelakor itu laki-laki itu perempuan? Laki.
Tapi sesungguhnya kadang-kadang kesannya itu nggak bagus gitu. Sesungguhnya sebenarnya dia nggak pelakor, kemudian dibahasakan pelakor. Gitu. Bukan merebut suaminya yang mau. Gitu. Ya. Dan Rawah Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu an. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, idza qama ahadukum, apabila qama berdiri ahadukum salah satu dari kalian min majlisihi, dari majlisnya, dari tempat duduknya, summa raja'a ilaihi, kemudian dia kembali ke tempat duduknya tadi, fahuwa ahaqqu bihi, maka dia lebih berhak dengan tempat duduknya tadi. Masya Allah, sampai sedetil ini agama kita mengatur perilaku kita. Ya, pelajaran yang bisa kita dapatkan diantaranya adalah untuk menjaga hubungan sesama kita agar tetap harmonis, tetap baik. Jangan karena urusan tempat duduk kemudian jadi sakit hati, ya, jadi ngomong yang enggak, sehingga akan merusak hubungan sesama orang mukmin. Yang mana al mukminu bil mukmini kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dah. Di mana hubungan mukmin dengan mukmin yang lainnya, mukmin satu dengan mukmin yang lainnya itu, kata Rasulullah, seperti satu bangunan, yashuddu ba'duhum ba'dah, yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Jadi jangan membuat hal-hal yang bisa merusak dan melemahkan ikatan persaudaraan mukmin. Adapun orang merasa disalahkan, ya itu beda ya. Jadi kadang-kadang harus dibedakan ketika kita mendengar sesuatu, orang ini menunjukkan kesalahan atau menyalahkan atau perasaan kita yang disalahkan. Ini harus dibedakan. Kadang-kadang ngomong sesuatu nggak nunjuk dia merasa disalahkan, ya kan? Kita merasa disalahkan, mendengar sesuatu kita merasa disalahkan, ya karena pembawaannya baper gitu heran gitu. Atau kitanya yang terlalu kencang menyalahkannya, bukan menunjukkan kesalahan agar baik, tapi menyalah-nyalahkan, ya itu beda juga gitu. Jadi dakwah itu intinya bagaimana orang itu menerima. Orang itu umumnya tidak suka disalahkan, ya, maka tunjukkanlah yang baik, kata-kata yang baik dan sebagainya, berusaha seperti itu. Adapun jenenge wong kepreset, ya biasa saja, ya wajar-wajar saja. Preset ya kita akui kita kepreset gitu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada lebih berhak, ya, tentang tempat duduknya. Maka sudah jelas dari Rasulullah SAW, orang yang menempati di situ maka dia lebih berhak. Sudah rumahnya di situ, kemudian ditinggal boro, tinggoni wong. Ketika dia balik, ya dia yang lebih berhak. Masih kalau surati, kudu sampean ngerti. Wah ini kan negara hukum, mana suratmu? Gak usah ngono. Aku sih manggoni kenyataan gitu. Kita sebagai orang Islam tahu ini bukan milik kita. Dia dulu yang menempati, ya. Ini juga berlaku pengembangan seperti itu. Kita sudah tahu ini bukan milik kita, tapi berdasarkan negara hukum kemudian kita minta bukti dan sebagainya agar dia terusir, nggak boleh begitu. Ya. Jadi janganlah mengambil hak yang bukan hak kita. Dalam masalah majelis saja, cuma duduk saja itu tidak boleh, ya, apalagi dalam perkara yang lebih besar. Termasuk juga dalam menjaga hubungan sesama kita di dalam majelis, tidak boleh ngomong dua orang dan meninggalkan salah satu. Ya, pada poin yang ke-8 itu, la yatana jasnani dunal akhor. Tidak boleh berbisik-bisik. Isnani dua orang, dunal akhor,
tanpa yang satunya, tanpa yang lainnya. Sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, an Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu an, dari sahabat Nabi yang mulia yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, termasuk ulamanya sahabat Ibnu Mas'ud. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kuntum salasah, apabila kalian itu bertiga. Idza apabila kuntum adalah kalian salah satu 3 orang. Fala yatanajasnani, maka janganlah yatanaja, dia berbisik-bisik. Isnani, 2 orang, maka janganlah 2 orang berbisik-bisik. Dunal akhor, selain yang lainnya, tanpa yang lainnya. Hatta takhtalitu bin nasi, sampai kalian berkumpul, ya, bin nasi, dengan orang banyak. Min ajli ayyuhzinahu, min ajli, semata-mata larangan itu adalah ayyuhzinahu, agar tidak menjadikan sedih orang yang satu tadi, tidak menjadikan dia sedih. Jadi kalau di dalam majelis itu ada 3 orang, maka jangan ngobrol berdua, apalagi bisik-bisik, tanpa melibatkan temannya yang satu. Ini juga berlaku, bahkan lebih tidak boleh kalau banyak orang, misalnya 10, lalu ngobrol 9 orang, kemudian yang satunya gak dijak ngomong, ya ditinggalkan. Ya mungkin husnudonnya mungkin dia nggak lihat. Kalau mau husnudon ya, bagi yang satu ini mungkin kalau pengen husnudon, kenapa gak dijak ngomong ya? Oh mungkin aku gak terlihat. Bawa durung ngadus tak erong, gak ketok. Atau suudonnya, wah pancene sing diomong ini masalahku kan gitu. Nah, hal-hal yang demikian ini dijaga di dalam agama kita. Tidak boleh dilakukan, ya, jangan sampai terjadi. Seorang muslim tidak boleh dibuat sedih, ya, seorang muslim tidak boleh dipancing-pancing untuk suudon. Seorang muslim tidak boleh dibuat sakit hati. Jaga perannya. Seorang muslim mendapatkan kehormatannya, ya, dengan dilibatkan, dia merasa dihargai. Kalau disendirikan, sampai bergabung dengan yang lainnya, mungkin ngobrol yang lain. Artinya jangan sampai ada satu orang yang kemudian ya disio-sio, topane akhirnya begitu kan yang muncul, dia suudon. Topane aku aja, aku gak tahu oleh, gak tahu dijak ngobrol lah. Topane aku gak duwe, mesti gitu akan muncul bisikan-bisikan dalam hatinya, apalagi dibisiki tambahi setan gitu. Apalagi orangnya baperan, wah nemen-nemen, topane tambah gede, topane. Nah, itu adalah penjagaan dari agama kita. Dalam majelis tidak boleh seperti itu. Kalau dengan 2 orang saja meninggalkan 1, itu tidak boleh, apalagi dengan orang banyak. Ini nambah nemen loro ati ini, nambah nemen gitu ya. Nambah nemen. Jadi walaupun 4 orang, ya, 4 orang, tapi yang ditinggalkan 2 orang ya nggak apa-apa. Walaupun banyak orang, tapi ditinggalkan 1, maka tidak boleh, karena intinya menjadikan si 1 teman kita ini, saudara kita ini bersedih. Itu inti larangannya. Nah, itu tidak boleh terjadi dalam majelis apapun, ya, dalam majelis apapun, majelis ngopi atau majelis ngaji ya sama aja. Kemudian lanjutannya, di dalam majelis tentu kita banyak yang duduk, jenenge wae majelis tempat duduk kan gitu. Kemudian menjadi bahasa kita, kumpulan gini majelis halaqah seperti ini namanya majelis. Ketika duduk tidak boleh duduk seperti duduknya orang Yahudi, duduknya orang yang dimurkai.
Poin yang 9, layak udu qa'datul maghdubi alaihim. Tidak boleh duduk seperti duduknya orang yang maghdub, orang yang dimurkai alaihim atas mereka. La yaqudu qa'datal maghdubi alaihim. Tidak boleh duduknya orang yang dimurkai. Ya, al-maghdub ditafsirkan oleh para ulama dalam surat Al-Fatihah itu adalah orang-orang Yahudi. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang maghdub, yang dimurkai. Para ulama menafsirkan itu adalah maksudnya orang-orang Yahudi. Walal dzalin, dan juga bukan jalannya orang yang sesat. Yang dimaksud adalah orang Nasrani. Di sini Rasulullah menggunakan kalimat al-maghdub. Atau memang cara duduk seperti itu dalam pandangan Islam adalah cara duduknya orang yang dimurkai. Karena sifat dianggap sombong atau bagaimana. Bagaimana duduknya itu? Nah, kita baca hadisnya. Duduk yang dimurkai itu bagaimana? Rawa Abu Dawud wa ghairuhu bisanadin sahihin. Imam Abu Dawud meriwayatkan dan juga yang lainnya dengan sanad yang sahih dari Syarid bin Suwaid. An Syarid bin Suwaidin radhiyallahu an. Dari seorang yang bernama Syarid bin Suwaid. Qala, ia berkata, marrabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah melewati, marra telah lewat di hadapanku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana jalisun, sementara aku duduk, sementara aku dalam keadaan duduk hakadha, seperti ini. Wa qad wada'tu yadi yusra khalfa dhahri, saya meletakkan tangan kiriku di belakang punggungku. Ini. Wa taka'tu ala al-yatiyadi, dan aku bersandar di tanganku yang belakang ini. Jadi gini. Ini duduknya yang dimurkai. Loh, ini ku diatur. Ya, seperti ini. Bersandar. Badannya disandarkan ke tangan yang kiri. Ini namanya duduk yang dimurkai. Rasulullah SAW tidak menyebutkan kenapa kok ini kok dimurkai. Apa dulu orang-orang Yahudi duduknya seperti ini atau apa. Yang jelas dalam banyak syariat kita orang Islam tidak boleh menyerupai orang-orang selain Islam. Ya, dalam banyak hadis menyebutkan kita sebagai orang Islam tidak boleh menyamai orang-orang ghairul Islam, selain Islam. Apalagi dalam perkara-perkara ubudiyah mereka, perkara-perkara siar agama mereka. Makanya kenapa kita tidak maulidan dan sebagainya? Ya karena menyerupai mereka. Oh, Nabi tidak maulidan. Kenapa kita tidak tahun baruan? Tidak merayakan anak kita tahun baru dan sebagainya? Karena itu orang-orang kafir merayakan. Kenapa kita tidak merayakan kematian mbah-mbah kita? Ya karena selain Rasulullah SAW tidak mencontohkan atau memerintahkan, ini adalah kebiasaan orang-orang agama lain. Seperti apa? Apa ya? Meringati kematian dulu. Ya, khaul itu kan meringati kematian. Kenaikan Isa Al-Masih, kemudian kita pakai Isra Mi'ratan dan sebagainya, kita nggak lakukan seperti itu. Loh, ini bahasanya kita tidak melakukan seperti itu. Nanti kalau orang beper dikatakan menyalahkan orang lain. Ya kan gitu. Jadi kita tidak melakukan seperti itu. Kenapa? Selain karena ini tidak dicontohkan atau diperintahkan Rasulullah SAW, ini juga menyerupai orang-orang kafir, ya, menyerupai kebiasaan tradisi agama mereka. Ya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi bagi kita sekalian,
Cukup sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita taati. Kalau Rasulullah SAW melarang seperti itu, ya sudah kita dengar dan kita taati. Jangan sampai kita menyelisihi Rasulullah SAW. Dan Ahlussunnah wal Jamaah dikatakan Ahlussunnah karena dia berpegang teguh kepada sunnah Nabi. Ketika mendengar sabda Nabi, ya sudah sami'na wa ata'na. Tidak bagaimana, kenapa kok begini, kenapa enggak begitu. Ya, kenapa demikian, enggak banyak protes. Kalau sudah hubungannya dengan perintah Allah dan Rasulnya. Jadi kata Syarid bin Suwaid ini, Nabi SAW pernah melihatku ketika lewat duduk seperti ini, yaitu tanganku tak taruh belakang, tangan kiriku tak taruh belakang dan aku bersandar. Aku sandarkan tubuhku pada tangan kiriku itu. Ya, contohnya tadi itu. Faqala, lalu Rasulullah SAW bersabda, ataq'udu qi'datal maghdubi alaihim. Kenapa engkau duduk seperti duduknya orang yang dimurkai atas mereka? Artinya ini perkara yang tidak layak kamu lakukan. Tentu kamu juga nggak pingin toh dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala, nah, kurang lebih begitu. Atau orang Islam nggak semestinya melakukan perbuatan yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, makanya kita jangan duduk seperti itu. Walaupun lagi model duduk seperti itu, katakanlah kita nggak usah ikut-ikutan. Semua sak laban sak kentong duduk model ngono kabeh. Nok perahu ngono, nok kopinan ngono, nok masjid ngono misalnya, nok tambak yang ngono. Antum nggak usah ikut. Ya nggak usah ikut. Karena apa? Karena itu dilarang oleh Rasulullah. Ya, jangan sampai karena perbuatan itu kemudian Allah datangkan azab kepada kita. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Ya. Supaya memperhatikan, hati-hati orang-orang yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah. Ya, akan ditimpa suatu fitnah, bencana, suatu yang tidak menyenangkan atau siksaan yang pedih. Disebabkan karena apa? Menyelisihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya katakan tadi kita sami'na wa ata'na. Gak usah kenapa bedanya sih duduk tangan kanan begini atau tangan kiri begini. Yang dilarang tangan kiri, tangan kanan boleh. Nah, apa bedanya gini? Gak usah ngenyang. Iki ora dodolan lombok. Ini agama. Apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya bagi seorang mukmin pasti itu perkara yang baik. Baik untuk diri kita, bukan baik untuk Allah. Itu adalah kebaikan untuk kita. Bukan Allah butuh gitu. Kita yang butuh. Makanya sudah kita sami'na wa ta'na. Tuh, seluwe. Ya karena sudah terlanjur ya sudah. Pokoknya cekak cingkrangi seperti itu. Dan kita sisakan beberapa poin. Atau 3 poin atau 4 poin ini untuk kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya karena setelah ini akan ada acara lagi ya. Maka kita cukupkan sampai di sini dulu. Dan kita tutup doanya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.